Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan mempersatukan kita kembali di dalam persekutuan yang indah. Dan hari ini kita mau kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?" Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang Nikodemus. Saudara-saudara, ada satu masa di mana tidak ada lagi nabi yang bersuara di atas mimbar. Tidak ada lagi imam yang bersuara di atas mimbar. Tidak ada lagi raja yang bersuara kebenaran di atas mimbar. Tidak ada lagi kebenaran firman Tuhan diberitakan pada zaman itu. Dan itu terjadi selama 400 tahun. Orang sering mengatakan 400 tahun sunyi. Allah tidak lagi berbicara, Allah tidak lagi memakai mereka. Jadi tidak ada kebenaran firman Tuhan yang terjadi pada waktu itu. Sehingga tidak heran jikalau hubungan Israel dengan Allah rusak oleh karena dosa. Karena tidak ada lagi mimbar dipergunakan untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dari semua nabi-nabi, dari semua imam-imam, sampai pada masuk pada zaman Yesus Kristus, ada satu orang yang terus memegang imannya kepada Tuhan. Dia adalah seorang ahli Taurat, guru agama Yahudi. Dia adalah Nikodemus. Saudara-saudara, siapakah Nikodemus ini? Ketika dia berkata kepada Yesus, "Kami tahu bahwa engkau adalah guru yang diutus oleh Allah." Nikodemus tidak berbicara atas dirinya. Nikodemus tidak mewakili dirinya ketika dia berkata demikian. Tetapi Nikodemus mewakili zaman itu. Nikodemus mewakili budaya yang terjadi pada waktu itu. Nikodemus menangisi apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Mereka memberitakan firman Tuhan, tetapi tidak ada kuasa. Mereka menceritakan kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak ada mujizat-mujizat yang terjadi. Tetapi engkau, Yesus, engkau rabi yang diutus Allah. Karena itu engkau melakukan begitu banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Saudara-saudara, Nikodemus menangisi zaman itu. Karena pada zaman itu tidak ada lagi suara kebenaran yang memiliki kuasa yang begitu besar seperti apa yang Yesus lakukan pada zaman itu. Saudara-saudara, ini gambaran dari kehidupan kita, Kita percaya kepada Tuhan. Kita rajin datang ke gereja. Kita melayani Tuhan. Tetapi semua yang kita lakukan itu sudah menjadi sebuah rutinitas. Tidak ada lagi kuasa di dalamnya. Tidak ada lagi pengaruh yang di dalamnya. Tidak ada lagi kita menginginkan orang bisa kita bawa kepada Tuhan. Kita terkecoh dengan rutinitas setiap hari. Gereja-gereja juga seperti itu pada zaman-zaman terakhir ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kehilangan kuasa sama sekali. Apa yang terjadi pada zaman ini? Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi pandemi ini, Tuhan mengajar kita harus bertanya kepada Tuhan. Harus bertanya kepada Tuhan. Apa yang sedang terjadi pada zaman ini? Apa yang sedang engkau kerjakan Tuhan? Apa yang sedang engkau lakukan? Dan Tuhan mengajar kita tentang satu hal. Bahwa Tuhan memakai kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, dimanapun kita berada. Dan minta kuasa itu. Minta kuasa untuk memberitakan firman Tuhan itu.
Minta kuasa kepada Tuhan, supaya kebenaran itu bisa diberitakan di mana-mana. Saudara-saudara, pada saat kita sudah mengenal Tuhan, pada saat kita sudah memberitakan firman Tuhan, sekarang pertanyaannya bukan lagi, Tuhan apa yang ingin Engkau kerjakan? Tetapi yang harus kita tanyakan adalah, what can I do for you, God? Apa yang harus saya lakukan untukmu, Tuhan? Aku sudah percaya kepada Tuhan dari aku kecil. Bahkan orang tuaku sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sekarang aku sudah menjadi orang yang percaya juga kepada Tuhan. Tapi tidak ada kuasa apapun di dalam diri saya untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara harus berdoa dimanapun engkau ditempatkan Tuhan. Entah engkau pegawai negeri, entah engkau sebagai pengusaha, entah engkau sebagai pejabat negara, entah engkau mengambil bagian di dalam pemerintahan, entah engkau bisnismen, engkau kaya raya, pengaruhmu begitu besar. Sudah saatnya engkau berkata kepada Tuhan, what can I do for you? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Sebab jika engkau berkata apa yang Tuhan perbuat, sudah begitu banyak hal yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Tetapi pada zaman ini, sudah saatnya kita meminta kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Maka kerjakanlah, beritakanlah firman Tuhan dimanapun engkau berada. Sebagai pejabat, sebagai pengusaha, sebagai kaum awam, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, beritakan firman Tuhan. Beritakan firman Tuhan. Karena pada zaman ini, Tuhan menuntut kita supaya firman Tuhan itu diberitakan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Supaya di mana orang tidak lagi memiliki pengharapan. Ada pengharapan yang baru dari kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Saya percaya. Seperti Nikodemus berkata, Tuhan, aku tahu Engkau adalah guru yang diutus oleh Allah. Karena tidak akan mungkin orang bisa melakukan mujizat-mujizat yang penuh kuasa seperti yang Engkau lakukan jikalau Allah tidak menyertainya. Saudara-saudara, mari saatnya kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari saatnya kita memberitakan firman Tuhan dengan kuasa, dengan otoritas yang dari Tuhan. Bukan karena sebuah budaya, bukan karena sebuah rutinitas. Tapi hari ini kita belajar untuk melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan, dimanapun kita berada. Karena itu pergunakanlah hidupmu, jabatanmu, pangkatmu, statusmu, apapun yang engkau miliki, beritakanlah firman Tuhan. Karena zaman sekarang ini, orang haus akan kebenaran. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan kebenaran itu lagi di gereja-gereja. Orang haus akan kasih Tuhan. Tapi kasih Tuhan sudah tidak bisa lagi kita temukan di gereja-gereja. Semua gereja tertutup. Hanya engkau alat yang dipakai Allah untuk menceritakan kebaikan Tuhan dan kebenaran Tuhan dimanapun engkau berada. Mulailah dari dirimu sendiri, keluargamu, orang-orang yang dekat denganmu. Supaya dimanapun engkau berada, engkau melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. What can I do for you? Apa yang perlu saya lakukan untukmu Tuhan? Kiranya firman Tuhan yang sangat singkat ini memberkati kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati kita.